Halo, kembali lagi bersama aku Adirani Oktaviana. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang properti investasi. Penerbitan ED-PSAK 13 Revisi 2011, properti investasi bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED-PSAK 13 tersebut. Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya. 1. Properti dalam proses pembangunan dan pengembangan PSAK 13 Revisi 2007 diakui sebagai aset tetap sampai aset tersebut selesai dibangun. Setelah itu aset tersebut direklasifikasikan menjadi properti investasi. Dalam ED-PSAK 13 Revisi 2011, ketentuan ini diubah. Properti tersebut langsung diakui sebagai properti investasi sejak proses pembangunannya. Dengan demikian, maka entitas memiliki pilihan menggunakan nilai wajar sejak properti investasi tersebut dibangun apabila memang nilai wajarnya dapat ditentukan secara andal. 2. Ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini secara prospektif. Saldo properti investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan harus diklasifikasikan sesuai dengan tujuannya dan berlaku perlakuan akuntansi sesuai dengan pernyataan ini. Selisih penilaian dibebankan ke saldo laba. 3. Tanggal efektif. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Menurut PSAK 13 Revisi 2007, properti investasi adalah properti, tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lesi atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk penaikan nilai atau kedua-duanya, tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Dalam PSAK 13 juga diberikan definisi mengenai properti yang digunakan sendiri, yaitu properti yang dikuasai oleh pemilik atau lesi melalui sewa pembiayaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif. Perbedaan utama antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri adalah properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar independen aset tetap. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat beberapa perbedaan antara aset tetap dan properti investasi, yaitu properti investasi harus berbentuk properti, yaitu tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang digunakan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai. Berikut adalah beberapa contoh aset dari properti investasi. 1. Tanah yang digunakan dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. 2. Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunanya di masa depan belum ditentukan. 3. Bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. 4. Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Sedangkan contoh aset yang bukan merupakan properti investasi adalah sebagai berikut. 1. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual. 2. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. 3. Properti yang digunakan sendiri. Ini merupakan aset tetap. 4. Properti dalam proses konstruksi atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. PSAK 16 aset tetap berlaku untuk properti tersebut hingga proses pembangunan atau pengembangan selesai. 5. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Apabila bagian properti tersebut dapat dijual secara terpisah atau dapat disewakan kepada pihak lain secara terpisah melalui sewa pembiayaan, maka entitas harus mencatat kedua bagian itu secara terpisah, yaitu bagian pertama sebagai investasi dan bagian kedua sebagai aset tetap. Namun, jika bagian tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka klasifikasi properti tersebut ditentukan oleh bagian yang jumlahnya signifikan. Misalkan, bagian yang digunakan dalam proses produksi atau persediaan barang-barang atau jasa untuk tujuan administratif tidak signifikan, maka seluruh properti yang diklasifikasikan sebagai properti investasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thank you.